Halo semua, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang krusial banget dan mungkin cukup bikin kita semua mikir. Judulnya aja udah ilusi jaminan kesehatan. Kita bakal coba bongkar, kenapa sih sistem yang katanya dibuat untuk melindungi kita, kok malah seringkali terasa mengecewakan? Pernah denger nggak cerita orang yang lagi sakit, butuh banget pengobatan, malah dilempar-lempar, kayak bola pingpong gitu dari satu instansi ke instansi lain. Nah, kalimat ini tuh bukan sekedar curhatan biasa. Ini adalah gambaran nyata dari rasa frustrasi pasien yang berjuang buat dapat haknya. Dan dari sinilah kita akan mulai pembahasan kita. Coba deh, lihat angka ini. 11,53 juta. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh, ini jumlah orang. Bayangin, 11,5 juta orang yang pada 1 Februari 2026, tiba-tiba kepesertaan mereka di program bantuan iuran kesehatan pemerintah dinonaktifkan. Begitu aja. Dalam satu hari, jutaan orang kehilangan akses jaminan kesehatan mereka. Oke, setelah lihat angka yang super besar tadi, pertanyaannya, siapa sih yang paling kena getahnya? Karena di balik setiap kebijakan, di balik setiap angka, pasti ada cerita dan nasib orang-orang di baliknya. Dan ternyata yang paling terpukul itu yang mereka yang paling butuh. Pasien cuci darah, pasien kanker, pokoknya masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Ini bukan ngomongin penyakit ringan, kita ngomongin pengobatan yang sangat krusial, yang menyangkut nyawa, kayak kemoterapi atau cuci darah, yang harusnya rutin, tiba-tiba terancam tertunda. Kebayang nggak sih paniknya? Nah, ini ada suara dari Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah. Menurut beliau, ini bukan sekedar error kecil-kecilan. Ini tuh nunjukin adanya karut-marut sistem verifikasi data. Jadi ini masalah sistemik, masalah besar yang akarnya dalam, dan ujung-ujungnya, ya pasien juga yang jadi korban. Biar lebih kebayang skalanya ya, dari total 200.000 pasien cuci darah di seluruh Indonesia, ada sekitar 12.000 orang yang langsung kena imbas dari kebijakan ini. 12.000 orang. Buat mereka ini, cuci darah itu bukan sebuah pilihan. Ini soal kelangsungan hidup. Oke, kita udah lihat dampaknya ke manusia. Ngeri banget. Sekarang kita coba mundur sedikit. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Apa sebenarnya biang kerok dari semua kekacauan ini? Nah, pusat masalahnya itu ada di program yang namanya PBI BPJS atau penerima bantuan iuran. Gampangnya gini, ini adalah program khusus buat masyarakat miskin dan tidak mampu. Harusnya iuran BPJS mereka dibayarin penuh oleh negara. Harusnya mereka aman kan? Tapi ya justru merekalah yang tiba-tiba kartunya jadi nggak aktif. Terus apa kata pemerintah? Alasan resminya adalah mau update data, karena data yang lama dianggap nggak akurat. Tujuannya sih kedengarannya bagus ya, biar bantuan sosial itu tepat sasaran. Tapi coba kita lihat deh realita datanya kayak gimana. Oke, sebelum lanjut, ada satu istilah teknis yang perlu kita tahu. Desil. Nggak usah pusing, ini cuma cara statistik buat ngebangi masyarakat jadi 10 kelompok berdasarkan tingkat ekonominya. Desil 1 itu 10% paling miskin, desil 10 itu 10% paling kaya. Aturannya, yang boleh dapat bantuan PBI BPJS itu cuma yang masuk desil 1-5. Simpelnya gitu. Dan disinilah kita lihat betapa kacaunya data itu. Coba lihat, ada 54 juta orang miskin yang seharusnya dapat bantuan, malah nggak dapat. Sebaliknya, 15 juta orang yang lebih mampu, malah dapat. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, ada lebih dari 1.800 orang dari kelompok paling kaya, desil 10, yang kecatat dapat bantuan buat orang miskin. Gimana ceritanya coba? Oke, jadi data kacau itu fakta. Tapi menurut sumber yang kita bedah kali ini, data yang berantakan itu cuma gejalanya aja. Ibaratnya, itu cuma batuknya, bukan virus penyebabnya. Akar masalahnya, kata mereka, jauh lebih dalam dan lebih fundamental dari sekedar salah input data. Nah, ini dia poin utamanya menurut sumber ini. Akar masalah dari semua ini adalah kapitalisasi layanan kesehatan. Maksudnya, kesehatan itu dilihat sebagai komoditas, sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan, bukan sebagai hak dasar atau layanan publik yang wajib disediakan negara. Kalau cara pandangnya udah begini, ya masalah-masalah tadi bakal terus berulang. Sumber ini kemudian menunjuk langsung ke model BPJS-nya. Menurut mereka, walau namanya jaminan kesehatan, sistemnya itu sebenarnya sebuah skema asuransi. Jadi, kita semua, para peserta, iuran bareng-bareng alias gotong royong untuk menutupi biaya kalau ada yang sakit. Nah, dalam model ini, peran negara itu bukan sebagai penjamin utama, tapi lebih sebagai wasit atau regulator dari sistem asuransi tersebut. Lalu, kenapa modelnya jadi kayak asuransi begini? Nah, menurut sumber ini lagi, ini semua didorong oleh target global dari PBB, namanya Universal Health Coverage atau UHC.
Tujuannya sih mulia banget, semua orang di dunia harus punya akses ke layanan kesehatan. Kedengarannya bagus kan? Tapi cara negara-negara mengejar target inilah yang menurut sumber justru jadi masalah. Nah, ini dia beberapa konsekuensi dari ngejar target UHC itu. Pertama, kepesertaan jadi dipaksakan. Mau urus SIM, jual beli tanah, harus jadi peserta dulu. Kedua, fokusnya jadi bergeser. Bukan lagi soal gimana caranya rakyat sehat, tapi gimana caranya angka partisipasi tercapai sesuai metrik internasional. Jadi peran negara sekali lagi bukan sebagai penyedia layanan, tapi lebih sebagai pendorong agar semua warga ikut skema asuransi. Oke, setelah mengkritik habis-habisan, sumber ini nggak cuma berhenti di situ. Mereka juga menawarkan sebuah solusi, sebuah alternatif yang dibangun di atas filosofi yang, ya beda banget dari yang sekarang. Coba kita lihat perbandingannya biar jelas. Di sistem sekarang, kesehatan itu komoditas. Di sistem yang diajukan, itu kebutuhan dasar. Pendanaannya, dari iuran peserta pindah ke kas negara atau Baitul Mal. Dan ini yang paling penting, peran negara geser dari cuma jadi regulator menjadi penyedia tunggal. Jadi, negara yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan warganya. Landasan filosofisnya dari mana? Nah, sumber ini mengutip sebuah hadis yang intinya begini. Seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Jadi, kepala negara itu punya tanggung jawab langsung untuk memastikan kesejahteraan rakyat, termasuk ya urusan kesehatan ini. Pasti langsung kepikiran kan? Oke, idenya bagus, tapi duitnya dari mana buat menggratiskan layanan kesehatan untuk semua orang? Nah, sumber ini juga menjelaskan mekanismenya. Jadi begini cara kerjanya menurut mereka. Pertama, semua hasil kekayaan negara, minyak, gas, tambang, dan lain-lain, itu dikumpulkan di kas negara yang disebut Baitul Mal. Kedua, dari kas negara inilah semua layanan publik esensial termasuk kesehatan dibiayai, gratis untuk semua warga negara. Terus kalau dananya kurang gimana? Ada langkah ketiga sebagai jaring pengaman, pajak sementara yang namanya doribah, yang hanya ditarik dari orang muslim yang kaya raya untuk menutupi kekurangan. Jadi, kesimpulan dari sumber ini cukup tegas. Mereka berpendapat kalau modelnya seperti ini, di mana dananya langsung dari kekayaan negara, maka sektor kesehatan itu nggak akan pernah lagi kenal kata defisit atau kekurangan anggaran. Layanan akan selalu tersedia tanpa hambatan. Pada akhirnya, semua pembahasan ini mengerucut pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Saat negara mengurus kesehatan warganya, apa sih itu sebenarnya? Apakah itu sebuah bisnis, sebuah program asuransi, atau sebuah kewajiban fundamental negara? Jawaban kita atas pertanyaan inilah yang akan membentuk nasib sistem kesehatan kita ke depan. Coba deh, direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.